Halo teman-teman, perkenalkan, saya Rama Wahyu Arta dari Lembaga Arta yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pengumpulan data lapangan dan jenis-jenis terkait dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, saya Arta akan memaparkan terkait dengan beberapa bagaimana metodenya, bagaimana pendahuluan, bagaimana pengumpulan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita berlama-lama, langsung kita mulai untuk mengucapkan pada sesi kesempatan pengumpulan data lapangan evaluasi pembelajaran yang ada di PAUD. Oke, oke. Pertama, topiknya terkait dengan pengumpulan data lapangan terkait dengan evaluasi pembelajaran pada PAUD. Nah, kira-kira apa sih teman-teman? Apa itu pengumpulan data lapangan? Nah, data lapangan itu merupakan sebuah proses pengumpulan data informasi secara langsung dari lingkungan atau situasi nyata untuk memperoleh data yang akurat, nyata, dan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Jadi, pengumpulan data itu merupakan proses yang kita ambil, yang kita usahakan untuk melihat atau mendeteksi ataupun kayak mengenal sesuatu secara langsung gitu. Dan pengumpulan data ini bisa nih dilakukan secara tidak langsung juga melalui telepon ataupun melalui orang tua atau melalui teman yang memberikan narasumber lainnya seperti itu. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2019, pengumpulan data ini pengumpulan data lapangan itu dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dengan terjun secara langsung ke objek penelitian sehingga peneliti ini dapat memahami fenomena secara mendalam. Nah, kira-kira pernah nggak sih teman-teman melakukan pengumpulan data lapangan? Kira-kira seperti apa? Pasti pengumpulan data di lapangan itu langsung terjun secara langsung di lapangan. Bagaimana proses pembelajaran di anak usia dini berlangsung, bagaimana alur dari setiap proses pendidikan anak usia dini seperti itu. Nah, pengumpulan data ini kira-kira digunakan untuk apa sih teman-teman? Nah, tentu pengumpulan data ini digunakan sebagai untuk merekam ataupun memahami kondisi-kondisi tertentu yang ada pada pembelajaran pendidikan anak usia dini. Seperti kita mencatat, menilai, mengevaluasi, merekam, mengobservasi, mewawancara, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira teman-teman ini pernah nggak sih melakukan salah satu pengumpulan data lapangannya? Mungkin teman-teman pernah mengobservasi dan lain sebagainya. Pernah nggak nih? Oke. Nah, dalam konteks evaluasi pembelajaran di PAUD, pengumpulan data ini merupakan langkah yang sangat-sangat amat penting. Kenapa sih penting teman-teman? Karena tentunya pengumpulan data di lapangan secara langsung perlu dan sangat penting dilakukan kepada anak usia dini karena memang orang tua, guru, ya profesional, bahkan dokter juga memerlukan data valid atau data realnya. Mungkin bisa melalui rekaman, melalui catatan, melalui observasi langsung, lalu dinamasikan melalui kalkulasi data berbahasa seperti itu. Nah, melalui berbagai macam metode dalam pedoman kurikulum pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ari Kunto tahun 2012 yang menyatakan bahwa evaluasi memerlukan data objektif sebagai dasar pengambilan keputusan, dan data tersebut harus memperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran. Nah, mungkin sedikit terganggu dengan suara teman-teman karena tiba-tiba ada hujan. Oke, mungkin tidak mengganggu semangat kita untuk memahami apa itu pengumpulan data. Seperti itu. Nah, pengumpulan data ini seperti yang sebelumnya aku sampaikan, pengumpulan data ini akan dijadikan tahap awal mungkin guru, orang tua, profesional seperti psikolog, ataupun kayak dokter untuk menganalisis atau memahami kondisi-kondisi tertentu kepada anak. Seperti itu. Nah, kita lanjut next selanjutnya nih teman-teman. Kira-kira tujuannya apa sih? Yang pertama, itu mengetahui kesesuaian pembelajaran dengan kurikulum. Jadi menyelaraskan antara metode-metode yang akan digunakan dengan kurikulum yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan
pedoman kurikulum. Jadi, pengumpulan data lapangan itu juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini, kayak gitu. Yang kedua, Anda mendapatkan data autentik tentang perkembangan anak. Nah, data autentik ini karena ada orang tuanya dan lain sebagainya itu memerlukan data yang benar-benar akurat, data yang benar-benar tepat tanpa ada perubahan dengan cara mengamati langsung kemampuan, perilaku, dan perkembangan anak dalam situasi nyata sebagai dasar evaluasi perkembangan. Yang ketiga, adalah memastikan proses evaluasi yang bersifat valid dan objektif. Jadi, data yang diambil di data lapangan itu harus data yang objektif dan bersifat valid, itu benar-benar akurat gitu teman-teman. Nah, dengan data langsung dari lapangan, evaluasi pembelajaran menjadi lebih akurat, realistis, dan mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, itu menilai bagaimana efektivitas metode dan strategi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi awal apakah metode pengajaran yang dilakukan oleh guru itu benar-benar mendukung atau memiliki keberhasilan yang tinggi gitu. Atau apapun semisalnya tidak efektif, ya, coba dievaluasi melalui pengumpulan data lapangan seperti itu. Next slide. Terkait dengan metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data dalam evaluasi pembelajaran PAUD mencakup berbagai cara yang digunakan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai capaian perkembangan anak seperti observasi, catatan anekdot, portofolio, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga kita nih perlu kepaduan dari berbagai metode agar mendapatkan hasil secara lebih menyeluruh, objektif, dan mendalam. Jadi dalam metode pengumpulan data itu boleh dilakukan lebih dari satu cara metode pengumpulan data. Boleh dikombinasikan misalnya rubrik dengan catatan anekdot, rubrik dengan foto berseri, portofolio, dan sebagainya. Mari, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Next slide. Baik, yang pertama itu ada catatan anekdot nih teman-teman. Nah, catatan anekdot ini merupakan catatan observasi yang berisi gambaran singkat mengenai perilaku, ucapan, ataupun tindakan. Nah, catatan anekdot ini penting untuk ditujukan kepada anak pada saat kejadian secara langsung. Jadi kondisi-kondisi tertentu ketika anak berperilaku kurang baik ataupun menyimpang seperti itu. Nah, catatan ini ditulis secara objektif tanpa penilaian dan menggambarkan apa yang benar-benar terjadi dalam situasi nyata. Jadi catatan anekdot ini menarasikan dalam bentuk tulisan bagaimana peristiwanya, bagaimana hal-hal yang perlu dievaluasi, seperti gambar yang ada di contoh ini gitu. Dari mulai nama anak dulu nih, lalu usia dan siapa sih pengamatnya kira-kira, dan dia tuh ketika sekolah dia di kelompok apa. Itu juga perlu mencatat hari, tanggal, dan waktunya. Terjadi pada kapan, di usia seberapa, dan sebagainya. Siapa sih yang kira-kira boleh melakukan catatan anekdot ini? Biasanya catatan anekdot ini dilakukan oleh guru ataupun orang tuanya untuk memahami kondisi anak ataupun mencatat kondisi-kondisi tertentu ataupun kondisi menyimpang yang ada pada anak. Jadinya ini bisa diberikan kepada pihak profesional, psikologi, ataupun dokter anak seperti itu. Next, selanjutnya ada observasi nih teman-teman. Nah, metode ini merupakan metode yang mencakup berbagai cara yang digunakan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai capaian perkembangan anak, seperti observasi, catatan anekdot, portofolio, dan masih banyak lagi. Sehingga perlunya kepaduan berbagai metode akan mendapatkan hasil secara menyeluruh, objektif, dan mendalam. Nah, di metode observasi ini tentunya pengamatan secara langsung mengamati bagaimana anak-anak berperilaku kayak gitu. Bisa nanti karena observasi ini tentunya memerlukan kombinasi dari metode lain, misalnya metode untuk merekam anak, metode untuk mengkondisikan dan memahami anak, mengikuti observasi tanpa anak sadar seperti itu. Nah, observasi ini biasanya dilakukan
dilakukan oleh guru, pengamat, akademis, dan lain sebagainya untuk memahami kondisi real anak pada saat itu, seperti itu. Next, selanjutnya yang ketiga ada portofolio. Nah, portofolio adalah pengumpulan data sistematis dari berbagai hasil karya dan dokumentasi perkembangan anak yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, portofolio ini kira-kira fungsinya apa sih, teman-teman? Nah, portofolio ini sebagai rekam jejak yang menunjukkan proses belajar kemampuan, minat, dan perubahan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Jadi portofolio ini untuk memahami step-step perkembangan aspek apa saja yang telah dicapai oleh anak dari mulai usia 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kayak gitu. Nah, portofolio ini juga membantu orang tua dalam memahami kemajuan anak melalui bukti konkret yang dikumpulkan selama proses pembelajaran. Dengan demikian, portofolio menjadi metode penilaian autentik yang mendukung evaluasi pembelajaran secara lebih holistik dan berkelanjutan. Tentunya portofolio ini memudahkan bagi orang tua untuk memahami bagaimana proses atau pengerjaan sesuatu karya ataupun hasil-hasil anak yang bisa dilihat langsung oleh anak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada dokumentasi, teman-teman. Nah, dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti fisik ataupun visual yang menunjukkan proses dan hasil perkembangan anak. Nah, dokumentasi ini juga berkaitan langsung dengan metode observasi tadi. Seperti metode observasi perlu dokumentasi nyata untuk mendokumentasikan berupa foto, video, rekaman suara, hasil karya anak, gambar kegiatan, maupun arsip catatan guru yang mendukung informasi perkembangan anak, kayak gitu. Jadinya tentunya metode-metode ini saling berkaitan satu sama lain. Melalui dokumentasi, guru dapat melihat kembali momen-momen penting perkembangan, mengidentifikasi capaian yang sudah tampak, serta memantau perubahan kemampuan anak dari waktu ke waktu. Kayak gitu, teman-teman. Lalu, berikutnya ada foto berseri. Foto berseri ini merupakan rangkaian foto yang diambil secara berurutan untuk mendokumentasikan proses kegiatan atau perubahan. Maaf, teman-teman. Oke, next. Perilaku anak dari awal hingga akhir. Jadi foto berseri ini nggak cuman menampilkan hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan langkah-langkah step by step perkembangan anak yang terjadi selama anak melakukan suatu aktivitas. Foto berseri ini juga memberikan gambaran lengkap nih tentang bagaimana anak berpikir, berproses, penyelesaian kegiatan. Guru dapat menilai kemampuan anak secara menyeluruh seperti ketekunan, motorik halus, memecahkan masalah, mandirian, serta keterampilan sosial, ataupun aspek 6 aspek perkembangan secara menyeluruh. Nah, contohnya juga seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Contohnya ada gambar-gambar nyata, lalu beberapa notes-notes yang perlu diberikan dari gambar itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya adalah metode penilaian autentik yang dilakukan dengan metode produk atau karya yang dihasilkan anak selama proses pembelajaran. Hasil karya anak dapat berupa gambar, coretan awal, kolase, blog, hasil eksperimen sederhana, karya seni, dan lain sebagainya. Nah, penilaian hasil karya juga membantu guru untuk memahami kekuatan dan kebutuhan perkembangan setiap anak. Karya yang dikumpulkan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai portofolio untuk melakukan kemajuan dari waktu ke waktu. Metode ini juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana anak berpikir, mengolah ide, dan menunjukkan kemampuan dalam kegiatan belajar. Gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ada rating scale. Rating scale ini sangat amat penting dilakukan, teman-teman. Rating scale merupakan metode penilaian yang menggunakan skala berjenjang untuk menilai sejauh mana suatu perilaku, kemampuan, atau perkembangan anak yang muncul. Nah, skala ini biasanya berbentuk angka, kata, atau kategori yang menunjukkan tingkat pencapaian anak. Misalnya nih, aspek-aspek yang bisa ditentukan. Ini aku membawa contoh aspek yang BB, MB, BSH, hingga BSB. Misalnya kayak belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, ataupun berkembang dengan sangat baik.
Tapi ini juga bisa dikembangkan oleh teman-teman. Misalnya ditambahkan kayak, setelah berkembang sesuai harapan nih, pun berkembang sesuai capaian, ataupun berkembang dengan sangat baik, dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan. Dan itu nanti teman-teman bisa memberikan poin-poin. Misalnya nih, belum berkembang itu diberi poin 1, lalu mulai berkembang diberikan 2, berkembang sesuai harapan diberikan 3, dan berkembang sangat baik diberikan 4. Itu teman-teman nanti bisa olah datanya dan berikan angka, baik itu lalu menghasilkan hasil yang sesuai. Jadi teman-teman juga bisa mencapai. Misalnya jika lebih dari 9 itu anak sudah cukup baik secara perkembangan dari 6 aspek perkembangannya, ataupun kayak di bawah 9 mereka masih perlu untuk terus distimulasi seperti itu. Ya, contohnya ada di sebelahnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti menentukan indikator penilaian terlebih dahulu, lalu baru menyesuaikan nih angka dan total dari nilai per anak kayak gitu. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya untuk melihat capaian perkembangan, terus membandingkan perkembangan antar waktu, lalu mengidentifikasi kemampuan yang sudah berkembang, dan yang perlu hal-hal yang perlu distimulasi, yang kurang nih apa nih teman-teman dari rating scale tadi yang sudah dijumlah seperti itu. Lalu membuat laporan perkembangan yang lebih terukur berdasarkan indikator kurikulum yang ada, kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, kita memasuki wawancara. Nah, sebelumnya kan metode-metode sebelumnya itu ada pada pedoman kurikulum yang saat ini diberlakukan, teman-teman. Nah, wawancara ini di kurikulum saat ini yaitu kurikulum deep learning ataupun kurikulum merdeka itu tidak menggunakan metode wawancara. Mengapa saya memasukkan metode wawancara ini? Karena metode wawancara merupakan metode yang sangat penting diberlakukan di berbagai aspek pembelajaran. Karena wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh informasi secara langsung dari guru, orang tua, atau pihak terkait mengenai perkembangan dan perilaku. Ya, menurut saya itu merupakan sangat penting karena memang kondisi tertentu ataupun kondisi penyimpangan anak itu bisa diperoleh datanya, bisa kita evaluasi melalui orang tua, pihak profesional, ataupun dokter anak dan lain sebagainya untuk memahami kondisi anak secara detail dari profesional, teman-teman. Lalu wawancara ini memberikan data yang tidak selalu dapat diamati secara langsung di kelas. Jadi seperti kebiasaan anak di rumah, kondisi kesehatan, emosi, minat, serta pola interaksi sehari-hari. Jadi menurutku wawancara itu sangat-sangat amat penting dan harus diberlakukan di setiap pedoman kurikulum yang ada. Karena memang data yang diperoleh itu tidak semestinya kita lihat secara langsung, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa diceritakan oleh orang tua, guru, dan sebagainya itu sangat amat penting untuk menentukan atau mengevaluasi, menilai bagaimana perkembangan anak, capaian-capaian itu seperti apa, kayak gitu. Jadi sekali lagi, metode wawancara merupakan metode yang sangat amat penting diberlakukan di setiap jenjang ataupun di setiap pedoman kurikulum yang berlaku, kayak gitu teman-teman. Oke, next slide. Selanjutnya terkait dengan indikator penilaian nih teman-teman. Nah, indikator penilaian merupakan tanda atau ciri yang spesifik yang menunjukkan kemampuan, perilaku, atau perkembangan yang diharapkan muncul pada anak sesuai tahapan usianya. Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk menilai aspek anak yang sudah tercapai kompetensi-kompetensi tertentunya ya teman-teman. Jadi kemampuan-kemampuan fisik ataupun bakat minat itu perlu diberikan indikator penilaian. Apakah sudah sesuai ataupun berkembang sesuai ataupun lebih baik kayak gitu. Sedangkan apakah sedang berkembang atau masih membutuhkan stimulasi. Nah, indikator penilaian disusun berdasarkan aspek perkembangan anak seperti tentunya ada yang pertama nilai keadaan moral, nilai fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, hingga aspek seni yang tercantum di kurikulum saat ini teman-teman. Nah, dengan menggunakan metode indikator penilaian yang jelas, guru dapat memantau perkembangan anak secara sistematis, mengidentifikasi kebutuhan individual, serta
merancang kegiatan pembelajaran yang lebih sesuai dan bermakna. Gitu teman-teman. Jadi indikator penilaian itu sangat amat penting dilakukan teman-teman. Gitu. Nah, kira-kira gimana sih contoh indikator penilaian itu? Contoh indikator penilaian itu seperti ini teman-teman. Saya mengambil aspek agama dan moral dalam sikap dalam doa. Kegiatannya sikap dalam doa. Jadi bagaimana perkembangan agama dan moral ketika anak melakukan sikap dalam berdoa kayak gitu. Jadi yang pertama kita perlu menentukan indikator-indikator yang penting yang dapat kita nilai dari kegiatan sikap dalam doa. Yang pertama saya menirukan gerakan dan posisi saat berdoa, mengikuti doa yang dipimpin guru, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan apakah indikator itu muncul ataupun tidak muncul pada kondisi-kondisi saat kegiatan sikap dalam doa itu diberlakukan teman-teman. Jadi apakah memang muncul, apakah tidak, itu bisa memberikan nilai. Kita bisa checklist pada bagian muncul ataupun tidak muncul. Lalu kita bisa berikan keterangan sedikit apabila anak menunjukkan perilaku-perilaku tertentu ataupun melakukan misalnya kayak melawan, misalnya tidak ingin, rasa takut dan sebagainya. Itu perlu dicatat dalam keterangan itu teman-teman. Lalu kita jumlah dan kita memahami apakah memang mereka berkembang dengan sangat baik atau belum berkembang dan perlu distimulasi kayak gitu. Berikutnya ada contoh kedua, kegiatannya masih sama, sikap dalam doa pada aspek sosial emosional. Nah, indikatornya ada menunjukkan sikap kesiapan dan ketenangan sebelum berdoa, mengikuti gerakan ataupun posisi saat berdoa, dan lain sebagainya. Kurang lebih juga sama teman-teman, apakah ada aspek muncul ataupun tidak muncul yang teman-teman nanti bisa berikan tanda checklist dan keterangan. Itu tentunya pada aspek sosial emosional saja, kayak gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana sih hasil capaian aspek perkembangannya? Yang pertama, memang sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan ingin perkembangannya itu sampai di angka berapa. Biasanya, capaian nilai indikator penilaian ini bisa dimulai dari 0 sampai 10, kayak gitu. Di sini saya mengerucutkan mulai dari 1 sampai 8 ke atas. Jadi dari mulai belum berkembang itu pada angka 1 sampai 2, mulai berkembang itu pada angka 3 sampai 4, berkembang sesuai harapan itu pada angka 5 sampai 6, lalu berkembang dengan sangat baik itu pada angka 7 sampai 8. Lalu berkembang sangat baik sekali itu di angka 8 ke atas, bisa 9 ataupun 10 kayak gitu teman-teman. Nah, nantinya kita bisa berikan catatan nih. Lalu setelah itu kan kita total dari aspek indikator-indikator yang telah kita susun tadi. Lalu kita total apakah jumlahnya sudah lebih dari 9 ataupun masih di bawahnya dan masih perlu stimulasi yang banyak. Lalu kita beri sedikit catatan rubrik teman-teman. Misalnya nih, perkembangan agama dan moral serta sosial emosional anak tampak dari sikapnya saat berdoa. Anak mulai menghormati kegiatan doa, bersikap tenang, dan mengikuti arahan dengan sadar. Nah, kira-kira ketika catatan rubriknya seperti ini, sudah berkembang dengan sangat baik atau belum berkembang nih teman-teman? Pasti menurut saya, itu sudah berkembang dengan sangat baik. Karena pada dasarnya, saat anak yang sama itu belajar mengendalikan diri, menunggu dengan sabar, dan menunjukkan perilaku baik dalam kegiatan doa, membantu membentuk karakter dan kebiasaan moral sejak dini. Jadi hasil capaian aspek perkembangan itu sangat amat penting. 6 aspek itu ada di dalam pedoman di setiap kurikulum pembelajaran, khususnya di kurikulum pendidikan anak usia dini nih teman-teman. Jadinya teman-teman perlu menganalisis bagaimana rubrik. Nah, rubrik ini tadi itu perlu disesuaikan dari hasil catatan perkembangannya. Misalnya angkanya masih di bawah 8, itu perlu distimulasi. Jadi ketika menarasikannya misalnya
perlu bantuan stimulasi ataupun perlu intervensi dari guru dan orang tua ataupun kolaborasi dari guru dan orang tua untuk membantu anak berkembang menjadi lebih baik, kayak gitu teman-teman. Jadinya rubrik ini disesuaikan dari hasil catatan perkembangannya terlebih dahulu, baru teman-teman dapat menyimpulkan sedikit narasi untuk memberikan catatan ataupun rubrik ini, kayak gitu. Nah, oke, mungkin next slide. Wah, ternyata nggak kerasa nih teman-teman. Ternyata kita sudah menyampaikan terkait dengan beberapa metode pengumpulan data yang ada di kurikulum yang diberlakukan pada saat ini, teman-teman. Dari mulai observasi, dari mulai wawancara, dari mulai catatan anekdot, rating scale, dan lain sebagainya. Harapannya, teman-teman bisa memahami berbagai metode-metode yang diberlakukan pada kurikulum saat ini. Sekali lagi, notes terkait dengan wawancara karena sangat amat penting diberlakukan. Karena wawancara dapat kita mendapatkan data yang benar-benar real dari orang tua, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari guru, dan lain sebagainya untuk memahami bagaimana kondisi-kondisinya. Dan sedikit menyimpulkan teman-teman bahwa metode-metode ini juga perlu dikolaborasikan karena metode-metode ini juga saling berkaitan. Misalnya nih, apabila tidak ada dokumentasi, itu tandanya juga tidak ada observasi. Jadinya memang metode ini juga perlu dikolaborasikan agar selaras dan menghasilkan data yang faktual secara konkret dan secara nyata dari perkembangan anak tadi. Jadi teman-teman harus memahami berbagai kondisi anak dan menganalisis metode-metode yang sesuai dan dibutuhkan. Harapannya teman-teman bisa memberikan metode, tidak hanya satu metode pengumpulan data, tapi bisa lebih dari satu metode pengumpulan data agar agar teman-teman saat mengintervensi orang tua, menjelaskan atau memberikan sedikit identifikasi kepada guru, memberikan informasi kepada dokter anak ataupun pihak profesional seperti psikologis, psikiater dan sebagainya, mereka sedikit mengetahui bagaimana deteksi awal tumbuh kembang pada anak nih. Kira-kira apa yang perlu dibenahi, kira-kira apa yang perlu distimulasi dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berlaku dengan baik dan bermanfaat dengan baik. Kurang lebih saya tutup. Sampai jumpa teman-teman.